Langit sore di pedalaman Sumatera mulai meredup saat Ayu menatap ibunya yang terbaring lemah di dipan reyot. Hatinya tercabik melihat raut wajah sang ibu yang menahan batuk, sementara adik bungsunya menangis kelaparan karena belum makan sejak pagi. Ayu mengepalkan tangannya, menahan rasa bersalah yang mendesak dari dalam. Ia tahu, jika tetap tinggal di desa, hidup mereka takkan pernah berubah. Maka, ketika seorang agen tenaga kerja datang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, Ayu tak berpikir panjang. "Kerja bersih-bersih aja kok, gajinya bisa 5 juta sebulan, belum bonus," ujar Pak Darto, agen itu, dengan senyum meyakinkan. Ia menunjukkan brosur bergambar perempuan muda yang tampak bahagia, bekerja di rumah mewah di luar negeri. Ayu sempat ragu, namun tatapan ibunya yang penuh harap membuatnya mengangguk dalam diam. Ia merasa inilah takdirnya, pergi jauh, mengorbankan kenyamanan demi keluarga. Tanpa banyak tanya, ia menandatangani kontrak yang tak sempat dibacanya. Malam itu, Ayu berkemas sambil menahan tangis. Ia mencium kening ibunya yang mulai panas karena demam, lalu memeluk adiknya yang tak tahu bahwa itu mungkin pelukan terakhir dari seorang kakak yang akan segera menghadapi dunia gelap yang tak pernah ia bayangkan. "Doakan Ayu, Mak. Ayu pasti pulang bawa rezeki," bisiknya pelan. Tak ada firasat buruk di hatinya, hanya keyakinan polos seorang gadis desa yang merindukan perubahan. Perjalanan menuju ibu kota berlangsung penuh harap. Ayu bersama 3 perempuan muda lainnya yang juga akan berangkat. Mereka berbagi cerita, saling tertawa, dan membayangkan masa depan yang indah. Tapi di balik tawa itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka sedang menuju perangkap maut yang telah lama disiapkan. Bus, pesawat, lalu ruang karantina, semua dijalani tanpa curiga, karena agen mereka meyakinkan bahwa itu prosedur biasa. Beberapa hari kemudian, Ayu tiba di Kamboja. Tapi alih-alih dibawa ke rumah majikan, ia dan teman-temannya dikurung dalam satu ruangan sempit dan gelap. Tidak ada tempat tidur, hanya lantai berdebu dan bau menyengat dari sudut ruangan. Ponsel mereka dirampas. Ayu mulai merasa ada yang tidak beres, namun setiap pertanyaan hanya dibalas bentakan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ketakutan mulai merayap, tapi ia mencoba menenangkan diri, mungkin ini hanya sementara. Malam pertama menjadi awal mimpi buruk. Seorang gadis bernama Rina dibawa keluar dan tak pernah kembali. Ayu melihat sorot mata ketakutan dari penghuni lain yang mulai menangis pelan. Ketika seorang pria asing masuk dan menunjuknya, Ayu mematung. Ia mencoba melawan, tapi 2 pria bertubuh kekar langsung menariknya. "Tolong, aku hanya mau kerja bersih-bersih," jeritnya, namun suara itu hanya menggema dalam ruang tanpa harapan. Saat tubuhnya diseret, Ayu sadar, ini bukan pekerjaan. Ini bukan rumah tangga, ini penjara, ini neraka. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Tidak ada jalan pulang, tidak ada yang tahu di mana ia berada. Di saat terakhir sebelum pintu tertutup, Ayu menatap langit malam melalui celah jendela kecil dan dalam hati ia berdoa, bukan untuk keselamatan, tapi agar ibunya tidak menunggu dalam sia-sia. Hari pertama di negeri orang belum genap 1 malam, tapi Ayu tahu satu hal dengan pasti, ia telah dijual. Dan tidak ada yang datang menolong. Udara kamar itu lembab, pengap, dan menusuk paru-paru. Ayu duduk memeluk lutut, matanya merah setelah semalaman menangis tanpa suara. Di sekelilingnya, gadis-gadis lain hanya menunduk, menatap lantai seakan tak berani menatap harapan. Satu persatu, mereka dibawa keluar oleh pria-pria asing bertubuh besar, dan tak pernah kembali ke ruangan itu. Ketika pintu terbuka, semua tubuh menegang, dan doa dalam hati menggema tanpa suara. Ayu merasa seolah berada di lorong maut, tempat waktu. Dan nasib tak lagi berpihak. 3 hari berlalu, tubuh Ayu lemas, makanan yang diberikan hanya sepotong roti kering dan air kotor sekali sehari. Ia mulai berhalusinasi, memikirkan ibunya yang mungkin tengah menunggu kabar, dan adiknya yang pasti kebingungan tanpa dirinya. Malam keempat, saat bulan tampak redup dari celah jendela besi, Ayu dipanggil lagi. Tapi kali ini, bukan untuk disiksa, melainkan dibawa ke ruang gelap berbau obat-obatan. Di sana, beberapa pria berkacamata tebal dan berpakaian medis palsu mengikat tubuhnya ke ranjang logam. "Apa yang kalian lakukan? Aku tidak sakit, jangan sentuh aku," jerit Ayu panik, tapi tangannya sudah dirantai, mulutnya disumpal kain. Dalam sekejap, jarum suntik menembus kulitnya, dan semuanya berubah menjadi kabur.
Suara terakhir yang ia dengar sebelum kehilangan kesadaran adalah suara mesin, seperti bor, dan detak jantungnya yang memburu bagai genderang kematian. Ketika ia sadar, rasa sakit tak tertahankan menyengat dari perut bagian samping. Ia melihat perban besar di tubuhnya, dan bekas darah yang masih menetes dari ujung kain. Ayu menjerit, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Seorang perempuan tua yang tampak seperti tahanan lama hanya berkata pelan, "Mereka sudah mengambil ginjalmu, nak. Bersyukurlah kau masih hidup." Dunia Ayu runtuh seketika. Ia bukan lagi manusia, ia hanya dianggap barang. Sejak saat itu, Ayu bukan hanya korban, tapi komoditas. Setiap hari, tubuhnya diperiksa oleh orang asing dengan alat-alat medis kasar. Ia dijual, dipaksa melayani hasrat pria-pria barat dengan ancaman kekerasan, dan ketika mereka selesai, ia dilempar seperti sampah. Rasa malu sudah mati. Rasa sakit menjadi teman, yang tersisa hanya keinginan untuk bertahan, meski dengan harga diri yang koyak tak bersisa. Tapi di tengah penderitaan, Ayu menolak mati begitu saja. Ia mulai mencuri dengar, mengingat wajah-wajah pelaku, dan mencatat dalam benaknya nama-nama dan logat yang mereka gunakan. Ia menemukan jam tangan digital kecil milik seorang korban yang sudah tak bernyawa, dan menyimpannya diam-diam. Disitulah ia mulai merekam, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk kelak membuka mata dunia. Beberapa gadis lain sudah kehilangan akal. Ada yang bunuh diri dengan menggigit lidah, ada pula yang mati perlahan karena infeksi. Setiap malam, Ayu menatap langit dari celah kecil di dinding, memohon pada Tuhan yang mungkin telah lupa padanya. "Jika aku mati, biarlah tubuhku jadi saksi," bisiknya. Tapi jauh dalam hatinya, sebuah api kecil menyala, harapan untuk bisa melawan, meski dengan tubuh yang nyaris hancur. Dan pada malam yang ke-14, Ayu melihat sesuatu yang tak biasa, seorang pria asing yang berbeda, mengenakan jas bersih dan berbicara bahasa Indonesia dengan logat asing. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, bukan kebencian, tapi rasa iba. Ayu tahu, harapan memang nyaris mati. Tapi belum benar-benar padam. Pria asing berjas putih itu bernama Dr. Vicea. Wajahnya tenang, matanya teduh, berbeda dari lelaki lain yang selama ini hanya memperlakukan Ayu seperti barang dagangan. Ia duduk di samping ranjang Ayu yang dikelilingi peralatan medis sederhana. Dengan suara pelan berbahasa Indonesia yang patah-patah, ia berkata, "Kau orang baik. Harus tetap hidup." Kalimat itu bagai pelita kecil di tengah gulita. Namun Ayu tetap waspada. Ia tahu di tempat ini, kebaikan bisa jadi topeng paling keji. Beberapa hari setelah itu, Ayu dipindahkan ke ruangan sempit lainnya. Di tubuhnya, rasa sakit semakin menjadi. Luka bekas pengambilan ginjal tak kunjung kering. Setiap malam, ia harus menahan panas, demam, dan nyeri menusuk dari dalam. Tapi yang paling menyakitkan bukan luka itu, melainkan saat ia melihat gadis bernama Intan, satu-satunya teman yang masih bisa tertawa, dibawa keluar sambil menangis, lalu dikembalikan dalam kantong plastik hitam. Tangis Ayu pecah untuk pertama kalinya sejak hari ia dijual. "Kalau aku mati, tolong kabari ibuku," bisik Intan padanya semalam sebelum ajal. Tapi Ayu hanya menggenggam tangan sahabatnya itu dan mengangguk, meski ia tahu, ia bahkan tak tahu cara mengirim surat dari neraka ini. Kematian Intan adalah pukulan telak. Ayu mulai mempertanyakan, untuk apa ia bertahan? Apakah hidupnya masih layak diperjuangkan? Namun di tengah keputusasaan itu, suara kecil dalam dirinya mulai berbisik, "Kalau kau mati, siapa yang akan bawa bukti?" Sejak malam itu, Ayu mulai mencuri-curi waktu untuk merekam kondisi tempat itu menggunakan jam tangan digital yang disembunyikannya. Ia mengambil gambar luka-lukanya sendiri, merekam suara tangisan dan jeritan para korban. Setiap rekaman adalah nyawanya yang ia pertaruhkan. Tapi ia tahu, kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Satu malam, saat listrik mati mendadak, Ayu nekat menyelinap ke ruang administrasi kecil yang tak terkunci. Ia menemukan tumpukan berkas yang mencantumkan nama-nama gadis dan negara asal mereka, lengkap dengan catatan medis, ginjal kiri diambil. Status, layak jual. Ayu menangis tanpa suara. Ia adalah angka dalam daftar kematian yang panjang. Ia salin beberapa catatan penting dan menyimpannya di balik kasa perban lukanya. Keesokan harinya, akibat luka yang semakin parah, Ayu pingsan saat dipaksa berdiri. Tubuhnya nyaris membusuk dari dalam. Saat ia terbangun, Dr. Vicea ada di sampingnya, menatap penuh dilema. "Saya tidak bisa hentikan mereka.
Tapi saya bisa bantu kau keluar, bisiknya. Ayu menatapnya dalam diam, antara percaya dan tidak. Tapi di titik ini, ia tidak punya pilihan lain selain menggenggam seutas tali harapan, sekecil apapun. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil van tanpa pelat resmi datang ke kompleks itu. Ayu diselundupkan keluar di dalam peti kosong bersama dua gadis lain yang sudah tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh aparat lokal, namun pria sopir menyerahkan dokumen medis dan uang dalam amplop. Pasien darurat, katanya. Mobil pun melaju kembali, menembus malam gelap menuju rumah sakit di Phnom Penh. Dan di ruang ICU rumah sakit itu, untuk pertama kalinya setelah 2 pekan disiksa, dijual, dan dicabik-cabik hidup-hidup, Ayu berbaring di tempat yang bersih. Di sekelilingnya, pria-pria berseragam dan dokter berdiri menatap heran. Tapi Ayu hanya bisa menatap langit-langit putih dan berbisik lirih, "Tuhan, aku masih hidup." Di balik dinding putih rumah sakit, Ayu merasa seperti berada di dunia lain. Bau antiseptik menggantikan aroma amis darah yang dulu akrab di lubang neraka tempat ia dikurung. Namun rasa tenang itu hanya semu. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, dan setiap kali ia menarik napas, rasa nyeri di sisi tubuhnya menusuk seperti sembilu. Para perawat lokal memperlakukannya seperti pasien biasa, tapi tatapan mereka menyimpan sesuatu, entah iba, entah ketakutan. Dokter Vicea hanya datang sekali, lalu menghilang. Ia menitipkan Ayu pada seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai relawan organisasi kemanusiaan, Bu Retno. Perempuan parubaya itu memegang tangan Ayu dan menangis saat pertama kali melihatnya. "Kamu kuat sekali, nak, sangat kuat," ucapnya lirih sambil menyeka keringat dari dahi Ayu. Sentuhan lembut itu membuat air mata Ayu mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia sudah lama lupa rasanya disentuh tanpa maksud menjual atau menyiksa. Tapi neraka itu belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah sadar, Ayu mengalami kejang. Dokter menyatakan ada kemungkinan tubuhnya mengalami penolakan karena operasi pengambilan organ dilakukan secara ilegal dan brutal. Ia membutuhkan perawatan intensif, tapi biaya medis di luar negeri sangat tinggi. Yayasan Bu Retno mencoba menggalang dana darurat. Namun waktu berpacu dengan kehancuran organ-organ Ayu yang lain. Di tengah perjuangan itu, satu kabar menghantam, 2 gadis yang diselamatkan bersamanya meninggal karena infeksi dan komplikasi. Ayu hanya bisa memeluk selimut dan meraung pelan, menyesali kenapa ia selamat, sementara yang lain tidak. "Aku bukan yang paling baik di antara mereka, kenapa bukan aku?" bisiknya lirih. Bu Retno memeluknya, menjawab dengan air mata, "Karena kau harus jadi suara mereka." Malam demi malam, Ayu mulai menulis. Tangan kanannya masih lemah, tapi ia meminta pena dan kertas. Ia mencatat nama-nama yang ia ingat, wajah-wajah pelaku, serta potongan-potongan kejadian yang masih terekam kuat di pikirannya. Ia tak ingin kisah itu hilang begitu saja. Jam tangan digital yang ia sembunyikan ternyata masih berfungsi, rekamannya utuh. Semua jeritan, suara pintu berderit, percakapan kasar dalam berbagai bahasa, semuanya ada. Bukti yang selama ini dunia tutup mata terhadapnya. Namun tak semua menyambut kabar itu dengan baik. Suatu malam, seorang pria asing datang ke rumah sakit mengaku sebagai perwakilan organisasi kesehatan, tapi sikapnya mencurigakan. Ia menanyakan Ayu dengan terlalu banyak detail. Untung, Bu Retno dan staf rumah sakit segera mengusirnya. Dari situlah mereka sadar, jaringan sindikat itu masih memburu Ayu. Nyawanya masih terancam, bahkan di ranjang rumah sakit. Keesokan harinya, Bu Retno menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Mereka akhirnya merespons serius dan mengirim tim perlindungan. Ayu dipindahkan ke tempat aman, rumah perlindungan khusus korban perdagangan manusia. Namun dalam hati, Ayu tahu, selama para pelaku masih bebas berkeliaran, tak ada tempat yang benar-benar aman. Ia hanya bisa berdoa semoga semua yang ia simpan cukup untuk menyalakan bara perlawanan. Dan di malam yang tenang itu, dengan tubuh penuh bekas luka, Ayu menatap langit dari balik jendela rumah perlindungan. Di luar, dunia berjalan biasa, orang-orang tertawa, lampu kota berkilau. Tapi di dalam dirinya, perang belum usai. Ia mencengkeram jam tangan digital di dada, dan berjanji pada dirinya sendiri, jika aku hidup, maka aku akan membuat mereka diadili. Kalaupun mati, aku akan mati melawan. Hari demi hari di rumah perlindungan membuat Ayu belajar mengenal kembali dirinya sendiri. Tapi setiap kali ia menatap cermin,
yang dilihat bukanlah wajahnya, melainkan wajah-wajah gadis yang tak sempat pulang, tak sempat menyampaikan pesan terakhir, dan tak sempat memberitahu dunia bahwa mereka pernah ada. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya mulai tajam. Ia tak lagi hanya korban, ia mulai menjadi saksi hidup yang membawa peluru bernama kebenaran. Dalam diam, Ayu mulai bekerja sama dengan Bu Retno dan tim dari kedutaan besar. Mereka menyusun laporan, menghubungkan titik-titik dari keterangan Ayu, dan menelusuri dokumen-dokumen yang ia curi. Tim hukum Indonesia bahkan mengundang Interpol untuk menyelidiki jaringan internasional yang menampung korban seperti Ayu. Tapi sindikat ini terlalu besar, bercabang hingga ke kalangan pejabat lokal dan medis. Sekali salah langkah, nyawa Ayu bisa jadi harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Phnom Penh, Ayu menerima kabar dari staf rumah perlindungan, Dr. Vicea ditemukan tewas. Diduga bunuh diri, tapi tubuhnya penuh luka lebam. Tangannya memegang sebuah kertas kecil yang lusuh. Di sana tertulis, "Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi tolong lindungi Ayu." Ayu menjerit sejadi-jadinya malam itu, tangisnya pecah seperti langit yang runtuh. Ia merasa seperti kehilangan satu-satunya manusia yang tersisa dari neraka itu, yang walau penuh bayang-bayang kelam, tetap memilih menyelamatkannya. Kematian Vicea membuat Ayu semakin terpukul, tapi juga memantik api di dadanya. Ia tahu, permainan ini tak hanya soal bertahan hidup, ini soal menyuarakan kebenaran yang terlalu lama dikubur dalam tanah merah Kamboja. Ia menerima undangan untuk memberikan kesaksian rahasia kepada tim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di ruangan itu, dengan tangan gemetar dan suara lirih, Ayu menceritakan segalanya. "Kami bukan pekerja, kami dijual seperti daging, dibelah tanpa bius, diperlakukan seperti benda." Setiap kata menusuk, membuat hadirin menunduk, sebagian menangis. Sementara itu, media mulai menangkap berita. Foto Ayu, dengan mata sendu dan tubuh penuh perban, menjadi simbol perlawanan korban perdagangan manusia Asia Tenggara. Wartawan datang silih berganti, tapi Ayu hanya memberi satu pesan, "Jangan biarkan kisah kami jadi berita sesaat. Lakukan sesuatu." Ia tidak butuh simpati, ia butuh perubahan. Namun semakin besar sorotan terhadap kasusnya, semakin besar pula ancaman yang datang. Rumah perlindungan diserang malam hari, kaca pecah, tembakan terdengar di kejauhan. Ayu disembunyikan di lokasi baru oleh petugas perlindungan saksi. Ia hanya sempat membawa satu barang, jam tangan digital dengan semua rekaman di dalamnya. "Ini nyawa teman-temanku, jangan biarkan hilang," pesannya pada Bu Retno sebelum pergi. Di tempat persembunyiannya yang baru, Ayu duduk di bawah lampu redup, mengenakan sweater lusuh dan scarf yang menutupi luka di lehernya. Ia membuka buku catatan kecil, dan menulis satu kalimat di halaman pertama, "Jika aku diam, maka mereka menang. Jika aku bicara, mungkin aku mati. Tapi biarlah aku mati sebagai suara yang melawan." Di balik luka, seorang pejuang mulai lahir. Hari-hari Ayu di tempat persembunyian penuh kecemasan. Meski kini ia dijaga aparat dari tim khusus, rasa aman masih terasa seperti ilusi. Ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah, bayangan wajah Intan atau suara bor tajam yang dulu membelah tubuhnya kerap muncul dalam mimpi. Tapi Ayu menolak hancur. Ia tahu, sindikat itu masih berkeliaran, dan satu-satunya cara menghentikan mereka adalah terus maju, meski dengan tubuh yang tinggal separuh nyawa. Bu Retno kembali muncul membawa kabar penting, Interpol menangkap salah satu perantara pengiriman gadis Indonesia di Bangkok. Di tangannya, ditemukan catatan transaksi serta foto para korban, termasuk Ayu. Namun yang membuat Ayu nyaris muntah adalah satu nama yang tak asing, Tio Suryadi, tetangga kampungnya yang dulu berpura-pura menjadi agen tenaga kerja. Orang yang menjualnya, orang yang membawa brosur dan janji palsu kepada ibunya. Kemarahan itu menyala seperti api yang sudah lama terpendam. Ayu menatap foto Tio yang kini jadi buron internasional. "Dia harus melihat wajahku saat aku bersaksi di pengadilan," gumamnya penuh getir. Tim hukum mulai menyusun berkas tuntutan internasional. Mereka yakin, jika cukup bukti dikumpulkan, Tio bisa diekstradisi dan diadili di Kamboja. Tapi waktu berjalan cepat, dan Ayu tahu, semakin besar langkah mereka, semakin kuat sindikat itu akan melawan. Dan benar saja, tekanan pun datang dari arah yang tak terduga. Salah satu pejabat lokal yang diduga terlibat dalam rumah potong manusia itu menghilang. Tak lama, dua saksi lainnya ditemukan tewas di perbatasan.
Semua yang membantu mengungkap kasus ini seperti diburu satu persatu. Ayu merasa dirinya menjadi umpan hidup, sengaja dibiarkan hidup untuk menarik pelaku keluar dari sarang. Tapi ia tak menyesal. Jika memang nyawanya harus dipertaruhkan, maka biarlah ia jadi titik balik bagi keadilan. Dalam satu kesempatan, seorang jurnalis investigatif dari Inggris berhasil masuk ke tempat persembunyian Ayu. Wawancara itu direkam dalam gelap, hanya siluet wajah Ayu yang terlihat. Ia berkata, "Mereka bisa memotong tubuhku, tapi tidak akan bisa memotong suara kami. Kami bukan korban, kami bukti bahwa kejahatan itu nyata dan hidup." Wawancara itu viral, mengguncang opini publik dan memaksa pemerintah Indonesia serta Kamboja untuk bersikap lebih tegas. Tapi semakin besar sorotan, semakin terancam hidup Ayu. Suatu malam, sistem keamanan rumah perlindungan mendeteksi percobaan pembobolan. Ayu dievakuasi dalam keadaan panik. Tangannya menggenggam erat kotak kecil berisi flash disk dengan seluruh rekaman, catatan, dan dokumen yang berhasil ia kumpulkan. "Ini semua yang aku punya, jangan sampai hilang," katanya pada petugas. Ia dipindahkan ke luar kota, ke lokasi yang hanya diketahui 3 orang, Ayu, Bu Retno, dan kepala tim keamanan. Di tempat baru itu, Ayu jatuh sakit. Demam tinggi melanda, tubuhnya menggigil, dan luka lama kembali memburuk. Dokter mengatakan infeksi dari bekas operasi ilegal dulu mulai aktif kembali. Tapi Ayu menolak menyerah. Di tengah rasa sakit itu, ia masih meminta laptop, masih menulis. Ia membuat surat terbuka untuk para pemimpin dunia, meminta agar perdagangan manusia tak hanya dianggap statistik. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, penuh tetesan darah di kertasnya. Dan pada akhir surat itu, Ayu menulis satu kalimat yang mengguncang siapapun yang membacanya, "Jika aku mati sebelum keadilan datang, kuburkan aku di tanah tempat gadis-gadis lain dibantai, agar rohku bisa menunggu mereka yang berani datang mencari kebenaran." Sebuah peringatan, sebuah sumpah. Hari itu langit mendung ketika Ayu terbangun dengan tubuh lunglai. Infeksi yang dideritanya sempat membuatnya tak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Saat membuka mata, ia melihat Bu Retno tertidur di kursi plastik, wajahnya pucat dan mata sembab karena kelelahan. Tapi di balik kehangatan itu, Ayu mulai merasakan firasat aneh. Beberapa staf baru yang berjaga di tempat persembunyiannya terlalu diam, terlalu asing, dan terlalu menghindari tatapan. Kecurigaan Ayu terbukti malam itu. Ia mendengar percakapan dalam bahasa Indonesia dari balik pintu, 2 penjaga bicara tentang barang bukti yang harus diamankan sebelum semuanya meledak. Ayu tahu, flash disk yang ia simpan telah jadi incaran. Ia menyadari bahwa tak semua yang berpakaian pelindung adalah pelindung sejati. Di dunia ini, uang bisa membeli apa saja, termasuk pengkhianatan. Dengan langkah terseok dan napas tersengal, Ayu menghampiri Bu Retno dan memintanya menyimpan flash disk ke tempat lain. Tapi saat ia menyodorkan benda kecil itu, Ayu menangkap keraguan di mata Bu Retno. Hatinya menegang. "Ibu, kenapa diam?" bisiknya pelan, penuh luka. Bu Retno gemetar. Dengan air mata mengalir, ia mengaku, ada tekanan besar dari dalam negeri, dari oknum pejabat yang terlibat dalam jaringan itu. Ia diancam, "Kalau aku nggak menyerahkan bukti ini, anakku, mereka akan menyakitinya." Dunia Ayu runtuh seketika. Perempuan yang selama ini jadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya, ternyata berada di antara 2 sisi tajam. Ayu tak marah. Ia hanya menatap Bu Retno lama, lalu berkata lirih, "Kalau ibu harus memilih, pilihlah anak ibu. Tapi izinkan saya memilih jalan saya sendiri." Ia mengambil flash disk itu dan memeluk Bu Retno, walau tubuhnya gemetar karena kenyataan yang pahit. Malam itu Ayu melarikan diri. Dengan tubuh sakit, ia menyusup keluar lewat jendela dapur dan berjalan menuju terminal kecil di luar kota. Ia tak tahu akan kemana, hanya tahu satu hal, ia harus menyelamatkan bukti itu, walau dengan nyawa sendiri sebagai taruhannya. Di tengah hujan yang turun deras, Ayu bersembunyi di bas tua yang akan menuju Battambang, kota kecil yang pernah disebut oleh seorang korban sebagai tempat penampungan awal. Di dalam bas, tubuh Ayu menggigil hebat. Tapi pikirannya tetap tajam. Ia memindahkan isi flash disk ke email darurat yang dikirim ke 4 organisasi internasional. Ia tahu, jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya kebenaran tidak akan mati bersamanya. Ia juga meninggalkan pesan suara untuk Bu Retno, "Ibu, saya tidak marah. Saya hanya sedih, karena dunia ini memaksa orang baik untuk memilih kejahatan demi cinta.
Ketika bus berhenti di tengah jalan karena pemeriksaan acak, Ayu panik. Salah satu petugas menatapnya lama, lalu menyebut namanya. Tapi saat itu juga, seorang penumpang lain, seorang pria tua berkacamata, berdiri dan mengaku bahwa Ayu adalah cucunya. Ia menarik Ayu dan membisikkan, "Ikut saya kalau kau ingin tetap hidup." Ayu tak tahu siapa pria itu, tapi ia tak punya pilihan. Ia hanya tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa menyelesaikan misi hidupnya, atau hilang dalam bayang-bayang gelap selamanya. Pria tua berkacamata itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Somnang, seorang mantan jurnalis Kamboja yang pernah menulis tentang kasus perdagangan manusia sebelum akhirnya dibungkam. Ia tahu Ayu dari wawancara viralnya dan telah mengikuti jejaknya dari kejauhan. "Kau adalah suara yang tak sempat aku teriakkan," katanya pelan. Ayu masih ragu, tapi tatapan mata Somnang mengandung kejujuran yang membuatnya memutuskan untuk percaya, sekali lagi, walau hatinya telah lelah dikhianati. Somnang membawa Ayu ke sebuah rumah kecil di tengah sawah, jauh dari kota, jauh dari sinyal dan peradaban. Di sana, Ayu dirawat dengan ramuan tradisional dan semangat yang perlahan hidup kembali. Tapi yang lebih penting, Somnang menyimpan ratusan berkas, clipping, dan foto-foto korban yang selama ini tak pernah dipublikasikan. "Aku menunggu seseorang yang cukup gila untuk melawan mereka. Dan ternyata itu kamu," katanya sambil menyerahkan sebuah dokumen yang membuat darah Ayu berhenti mengalir sejenak. Di dalam dokumen itu, tertera nama-nama besar dari berbagai negara yang menjadi penyokong jaringan perdagangan organ, investor rumah sakit, petinggi militer, bahkan pengurus yayasan kemanusiaan. Salah satunya adalah Dr. Leonard Wijaya, tokoh medis internasional asal Indonesia yang selama ini dielu-elukan sebagai penyelamat anak-anak miskin. Ayu gemetar, ia pernah melihat pria itu, saat pertama kali dibaringkan di meja operasi. Dialah yang memegang pisau itu, dengan tangan dingin dan mata kosong. Ayu ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada. Tapi ia tahu, emosi tak akan cukup. Ia dan Somnang mulai menyusun strategi. Mereka akan mengirim semua bukti ini ke organisasi pers internasional dan menyusun konferensi darurat daring yang menyiarkan kebenaran secara langsung, tanpa sensor, tanpa bisa dicekal. Tapi waktu terus menipis. Mereka tahu, gerakan sekecil apapun akan memancing perburuan baru. Dan benar saja, drone asing mulai terbang di atas rumah. Di tengah malam, ketika Ayu sedang menyalin data, suara letusan terdengar dari kejauhan. Rumah Somnang dilempari molotov. Api mulai menjalar. Somnang berteriak menyuruh Ayu lari lewat lubang di bawah lantai. "Bawa semuanya. Jangan biarkan mereka memadamkan suara kita." Ayu menolak, tapi ia diseret paksa masuk ke lorong sempit. Dari balik celah papan, ia melihat Somnang terakhir kali, terbatuk oleh asap, namun tetap berdiri, menjaga pintu seperti penjaga gerbang surga terakhir. Ayu berlari dalam gelap, membawa tas ransel berisi bukti-bukti dan tubuhnya yang kembali lemah. Ia tidak tahu apakah Somnang masih hidup. Tapi dalam tangisnya yang hening, ia bersumpah, "Aku akan terus berjalan sampai tidak ada lagi gadis yang dijual seperti aku." Dalam keheningan malam, langkah kaki Ayu menjadi satu-satunya suara harapan di tanah yang terlalu lama sunyi oleh ketakutan. Beberapa hari kemudian, Ayu berhasil sampai di Phnom Penh dengan bantuan warga lokal. Ia menyamar sebagai penjual bunga dan menyelinap masuk ke warnet tua di pojok pasar malam. Di sana, ia membuka siaran langsung dari akun rahasia yang telah dibuat Somnang. Dalam siaran itu, wajahnya terlihat jelas untuk pertama kali sejak tragedi. Suaranya lantang, luka-lukanya masih terlihat. "Ini bukan hanya kisah saya. Ini tentang kalian yang memilih diam ketika dunia membusuk. Kalau aku bisa bicara dari neraka, kenapa kalian masih diam di surga?"